What up? Kali ini kita akan bahas drama yang berjudul DK2. Drama ini bercerita tentang politik and action. Dan bagaimana ceritanya? Langsung saja. Diawali dengan seorang anak kecil bernama Anna. Dia menyaksikan bagaimana ibunya meninggal di hadapannya. Akibat kejadian itu, dia diasingkan ke luar negeri. Spanyol, kata penulis. Anak ini dikurung dan tidak diperbolehkan untuk melihat dunia luar dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tahun kemudian, seorang pria bangun dengan kondisi tubuh yang terluka parah. Dia bangun dan pergi dari daerah itu. Jadi, dia ini adalah seorang tentara bayaran yang sudah menjadi buronan saat ini. Saat dia pergi, dia menyamar jadi Baimo. Dan dia menghindari yang namanya CCTV. Diperlihatkan anak yang sudah tumbuh dewasa yang berusaha kabur dari tempat dia diasingkan. Tapi dia dikejar polisi karena ingin mengembalikannya ke biara. Dia lari ke stasiun bawah tanah tanpa sengaja dia tabrakan Karena udah dengan mati seorang kutu, pria. nurut aja lah tante ini. Sangat kebetulan Pergilah sekali. mereka, entah Dia kemana minta nggak tahu tolong aku. untuk diselamatkan Nah, dari di kejaran perjalanan, polisi itu. rupanya Berhubung mobil cewek mereka ini cantik, udah dihack. jadi dia tolong. Dan dialah yang Meskipun nyetir. dia buronan, Masuklah super terjadilah middle kan. adegan jabak-jabak. Tapi cuman lah, dan biasanya bawa dimenangkan truk. pria itu. Terguling-guling lah mobilnya sampai meletup. Tapi untunglah ada Bang Jago. Setelah Selamatlah berhasil, mereka ini dengan Si luka cewek parah kembali tapi. minta tolong. Habis itu untuk dibawa ke rumah mengantarkannya sakit ke Madrid. dan dokter Berhubung menjelaskan pria ini penyakit masih tante buronan, ini. Tenang dia Bu, tidak cuma mau menolong rematik cewek saja. ini. Akan sembuh Berakhirlah jika pakai dengan dia sendal ditangkap berduri. kembali oleh Tante polisi. ini manggu-manggu aja 6 ya kan. bulan kemudian, Mana paham dia si sendal pria berduri. itu yang sudah berada di Korea mendapat tugas dari bosnya untuk memperbaiki banner di sebuah gedung perkantoran. Awalnya dia dilarang masuk karena gedung itu adalah tempat kampanye dari kandidat presiden Korea, namanya Jang Sejun. Tapi berkat bantuan seorang nenek, dia berhasil masuk dan menyelesaikan pekerjaannya. Saat dia kerja, dia melihat adegan mantap-mantap di dalam ruangan. Di waktu yang sama di kantor itu terjadi penyerangan yang bertujuan untuk menculik calon presiden. Akibat kejadian itu, si nenek terluka. Karena si pria itu melihat kejadian itu, dia pun masuk dan menyelamatkan nenek itu dengan melawan para penculik itu. Setelah dia berhasil menyelamatkan nenek itu, dia pergi karena takut jadi tersangka atas kejadian itu. Akibat aksi penyerangan itu, anak buah calon presiden memeriksa CCTV untuk mengetahui siapa pelakunya. Dan di situ dia menyadari bahwa pria tadi adalah mantan anak buahnya dan bukan orang sembarangan. Calon presiden ini memiliki seorang istri bernama Choi Yoo-jin. Mereka berdebat tentang suaminya yang sering jajan di luar dan tahu kalau Anna adalah anak dari Sejun dengan wanita lain. Dan Sejun juga tahu bahwa dalang dari pengasingan anaknya adalah istri dia sendiri. Wah, sangat harmonis sekali. Anna yang mencoba kabur untuk kedua kalinya, tapi akibat masa kecilnya yang kelam, dia jadi trauma sama cahaya dan keramaian. Itu mengingatkan dia bagaimana ibunya meninggal dulu. Di tempat lain, Yojin marah karena anak buahnya tidak bisa menangkap JH. Kepala keamanan mengatakan JH adalah anggota tentara bayaran, bukan orang biasa. JH masih dalam status buronan akibat kasus yang ia lakukan terhadap kekasihnya di negara lain. Dongmi, orang kepercayaan Yojin, memberikan informasi mengenai Anna yang mencoba kabur lagi. Dia menunjukkan foto Anna yang sudah menyebar di media sosial. Itu membuat Yojin marah dan memerintahkan untuk membawa Anna pulang ke Korea. Buat informasi, Anna ini disembunyikan agar suaminya bisa dibawa kendali Yojin. Di dalam pesawat, Anna mengingat bagaimana Yojin memperlakukannya. Kemudian dia meneteskan air mata. Setibanya di rumah dan bertemu Yojin, Yojin mengatakan bahwa kejadian di masa lalu adalah salah Anna. Mendengar itu, Anna menjadi marah dan mengatakan bukan dia yang membunuh ibu. JH saat ini dalam posisi yang sulit. Semua polisi mengejarnya. JH pun ingin tahu siapa orang yang memerintahkan mereka mengejar dia. Akhirnya dia bertemu langsung dengan Yojin. Yojin menyarankan agar tutup mulut akan apa yang dia lihat waktu di gedung itu. Karena saat itu suaminya sedang bersama wanita lain, dan itu akan membuat citra buruk bagi suaminya yang sedang mencalonkan diri. Dilanjutkan dengan JH yang ditahan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dieksekusi. Tapi bukan anak muda namanya kalau nggak bisa meloloskan diri. Taunya kalian ini film kan? Mana mungkin dia kalah. Mau diborgol, mulutnya diikat, bisa dia meloloskan diri. Habis itu baku hantam lah mereka. Tapi itulah, udah tau lah kalian siapa yang menang kan? Lanjutlah, dia yang mengancam Yojin. Dibantu dengan teriakan gadis cantik ini. Karena dia mantan pasukan, sambillah direkam dia percakapan orang itu. Mati kutulah ibu kos kita ini. Karena udah mati kutu, nurut-nurut aja lah tante ini. Pergilah mereka, entah kemana nggak tahu aku.
Nah, di perjalanan, rupanya mobil mereka ini udah dihack. Dan dialah yang nyetir. Masuklah Super Medan kan? Tapi cuman lah, biasanya bawa truk. Terguling-guling lah mobilnya sampai meletup. Tapi untunglah ada Bang Jago. Selamatlah mereka ini dengan luka parah tapi. Habis itu dibawalah ke rumah sakit. Dan dokter menjelaskan penyakit tante ini. Tenang bu, cuma rematik saja. Akan sembuh jika pakai sendal berduri. Tante ini manggu-manggu aja ya kan? Mana paham deh sendal berduri. Jaya didatangi mantan komandannya waktu masih jadi pasukan. Nostalgia lah mereka ini sambil ditawarkannya pekerjaan sebagai pengawal. Lanjut ke Guangzhou. Guangzhou ini calon presiden juga. Saingannya Saigon. Di dalam lift ketemulah dia sama si Jaya. Karena si Jaya kenal sama si kakek ini, langsunglah diserang dia pakai pistol. Rupanya halu. Efek trauma di zaman dulu karena Guangzhou ini. Karena sakitnya kambuh, digotonglah dulu ya kan keluar lift. Sadar musuh dia sama kayak Tante Yojin, diterima dia lah tawaran sebagai pengawal. Habis itu dikasih julukan lah, K2. Karena dia kalian baru, diospek lah dulu dia dengan baku hantam. Baku hantamnya telanjang tapi, bentar pakai sempak gak nih? Tugas pertama dia menjaga rumah tempat cewek tadi. Karena di CCTV gak ada apa-apa, sebat dulu lah dia keluar rumah. Tapi pas di luar, dia lihat ada yang mencurigakan di atap rumah. Naiklah dia ke atap. Tahu kalian apa yang dia lihat? Kucing cuy. Tapi sama majikannya. Entah lega, entah apa, nggak tahu lah apa yang dirasain abang ini. Besoknya, si Tante Yojin dan suaminya pergi ke acara pemakaman bibinya. Mereka ini pergi bukan karena acara pemakaman itu, tapi karena ada pembagian warisan. Habis itu terjadilah pertemuan keluarga buat bahas warisan ini. Seluruh warisan ini diserahkan kepada Yayasan Yojin. Tapi itulah nggak setuju keluarga yang lain. Dikeroyoklah tante ini. Tapi tenang. Karena insting abang kita ini sistem silet, masuklah dia buat menyelamatkan si tante ini dari keroyokan keluarga. Malam harinya dia kembali jaga rumah. Dia menyaksikan gadis itu ngapain aja dari CCTV. Tapi tiba-tiba si cewek sadar, langsung menutup kamera CCTV. Tapi bukan biawak namanya kalau nggak bisa cari jalan lain. Dicari dialah CCTV yang paling pojok. Setelah ketemu, langsung selebrasi. Ya, segitulah dulu episode 1-5. Next lah. Terima kasih sudah nonton kawan-kawan. Sampai jumpa.